Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Putri Rohappy. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 jenis kelompok. Nah, apa itu kelompok? Kelompok atau grup dapat didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan saling tergantung antara satu sama lainnya dan saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ciri-ciri kelompok diantaranya adalah saling berinteraksinya anggota kelompok sehingga tindakan seseorang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain dan meyakini adanya kemungkinan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, kelompok ini dibagi lagi menjadi dua, ada informal dan formal. Yang formal terdiri dari kelompok komando dan kelompok tugas, kemudian yang informal terdiri dari kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Nah, yang pertama ada kelompok formal. Apa itu kelompok formal? Kelompok formal atau formal group adalah kelompok yang sengaja dibentuk atau ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu. Perilaku kelompok tersebut adalah diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Kelompok formal ini umumnya memiliki aturan dan pembagian tugas yang jelas. Nah, kelompok formal ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kelompok komando. Nah, kelompok komando yaitu kelompok formal yang terdiri dari individu-individu dalam organisasi dengan garis komando jelas seperti bawahan yang harus melapor kepada atasannya. Nah, kelompok-kelompok ini biasanya ditentukan dalam bagan organisasi. Contohnya unit kepolisian, organisasi BUMN, dan lain-lain. Ini contohnya. Nah, kemudian ada kelompok tugas. Kelompok tugas yaitu kelompok formal yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Individu-individu yang bergabung ke dalam kelompok tugas adalah mereka yang dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas diarahkan oleh organisasi. Nah, contoh kelompok tugas dalam perusahaan manufacturing adalah membentuk kelompok gugus kendali mutu atau QCC, Quality Control Circle, yang tertugas untuk menangani masalah-masalah kualitas. Kemudian ada kru acara dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada kelompok informal. Apa itu kelompok informal? Kelompok informal atau informal group adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Kelompok informal ini umumnya tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan secara resmi oleh organisasi. Timbulnya kelompok informal karena adanya tanggapan terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Nah, kelompok informal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang dibentuk oleh individu-individu tertentu dalam organisasi yang memiliki kepentingan sama. Contohnya komunitas pecinta alam, pecinta hewan, musik klasik, dan lain-lain. Nah, kemudian ada kelompok persahabatan, yaitu kelompok yang terbentuk karena adanya persamaan karakteristik seperti kesamaan hobi, kesamaan pandangan politik, kesamaan kepercayaan, ataupun kesamaan etnis. Contohnya ini ada kumpulan mahasiswa dari Karawang. Nah, informal group ini biasanya bisa saja suatu saat berubah menjadi formal group. Hal ini dapat dilakukan ketika informal group membentuk struktur yang jelas dan membuat aturan yang mengikat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Sabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi 5 tahap pengembangan kelompok. Model 5 tahap pengembangan kelompok. Yang pertama adalah tahap forming atau tahap pembentukan. Ini adalah tahapan di mana para anggota setuju untuk bergabung dalam suatu kelompok. Para anggota mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Tahap ini dikarakteristikan oleh banyaknya ketidakpastian, para anggota masih kebingungan, dan keterlibatannya masih kurang. Tahap kedua adalah storming atau tahap timbulnya konflik. Tahapan di mana kekacauan mulai timbul dalam suatu tim. Pemimpin yang telah dipilih mulai diragukan kemampuannya, dan anggota mulai tidak ragu untuk mengganti pemimpin. Para anggota mulai bekerja, tapi mereka cenderung mempertahankan pendapat mereka sendiri. Tahap ini dikarakteristikan oleh konflik intrakelompok, mulai timbul ketidaknyamanan. Selanjutnya, tahap ketiga adalah norming atau tahap normalisasi. Tahapan di mana individu dan subgrup
yang ada dalam tim mulai merasakan keuntungan bekerja sama dan berjuang untuk menghindari kehancuran. Mulai terbentuk hubungan yang dekat antar anggota kelompok dan menetapkan aturan serta cara komunikasi yang tepat agar dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Karakteristik tahap ini adalah timbulnya persahabatan dan kerjasama antar kelompok. Tahap keempat adalah performing atau tahap berkinerja. Tahapan ini di mana tim sudah berhasil membangun sistem yang memungkinkan untuk dapat bekerja secara produktif dan efisien. Pada tahap ini, semua anggota memiliki kebersamaan, percaya diri, semangat yang tinggi, serta inisiatif. Tahap terakhir atau tahap kelima adalah adjourning atau tahap pembubaran. Tahap ini khusus untuk kelompok yang kerjanya bersifat sementara. Setelah suatu proyek selesai, kelompok ini akan dibubarkan. Untuk kelompok-kelompok kerja permanen, tahap terakhir adalah tahap performing. Selanjutnya ada poin-poin penting dan kritik model 5 tahap. Yang pertama, keefektifan kelompok. Kelompok lebih efektif seiring perkembangannya, umumnya ini rumit. Yang kedua adalah konflik kelompok. Beberapa kelompok memerlukan konflik paling produktif di tahap kedua atau tahap storming. Ada beberapa manfaat konflik yaitu memacu kreativitas dan inovasi. Hal ini dikarenakan perbedaan memicu timbulnya ide-ide baru. Kemudian mendorong tim untuk berkomunikasi serta memperbaiki hambatan komunikasi. Ketiga, tahapan pembubaran. Tahapan tidak selalu berurutan, beberapa tahapan dapat diambil secara bersamaan, dapat mundur satu tahap. Beberapa orang berasumsi bahwa sebuah kelompok menjadi semakin efektif seiring kelompok tersebut bergerak melalui 4 tahap, tanpa adanya tahap kelima yaitu pembubaran. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu properti kelompok. Properti kelompok itu terbagi dari 6 subbab. Yang pertama itu peran, yang kedua norma, yang ketiga status, yang keempat besaran, yang kelima kekompakan, dan yang keenam keragaman. Peran. Peran merupakan suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Persepsi peran yaitu suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Kita mendapatkan persepsi peranan dari semua stimulus di sekitar kita seperti teman, buku, film, dan televisi. Ekspektasi peran yaitu bagaimana yang lainnya meyakini seseorang akan bertindak dalam suatu situasi tertentu. Di tempat kerja, kita melihat ekspektasi peran melalui perspektif kontrak psikologis, yakni sebuah pernyataan yang tidak tertulis yang mengumumkakan apa yang manajemen harapkan dari karyawan dan sebaliknya. Pernyataan ini mengumumkakan ekspektasi timbal balik, apa yang manajemen diharapkan dari karyawan dan sebaliknya. Konflik peran yaitu suatu situasi di mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Sebagian besar karyawan secara bersamaan dalam pekerjaan, kelompok kerja, divisi, dan kelompok demografis, serta identitas yang berbeda ini dapat masuk ke dalam konflik ketika ekspektasi dari seseorang bertentangan dengan ekspektasi yang lainnya. Selama proses merger dan akuisisi, para karyawan dapat terbagi antara identitas mereka sebagai para anggota dari organisasi awal dengan induk perusahaan yang baru. Properti kelompok 2, yaitu norma. Norma terdiri dari 2 subbab, yaitu kepatuhan dan perilaku menyimpang di tempat kerja. Semua kelompok telah menetapkan norma atau standar berperilaku yang dapat diterima bersama oleh anggota mereka yang mengekspresikan apa yang mereka seharusnya dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan. Ketika disetujui dan diterima oleh kelompok, norma mempengaruhi perilaku anggota dengan minimal kontrol eksternal. Kelompok yang berbeda, komunitas, dan masyarakat memiliki norma-norma yang berbeda, tetapi mereka semua pasti memiliki norma. Norma dapat menutupi hampir semua aspek perilaku kelompok. Norma lainnya termasuk norma-norma penampilan, norma-norma pengaturan sosial, norma-norma alokasi sumber daya. Kepatuhan. Sebagai anggota kelompok, orang ingin diterima oleh kelompok. Jadi orang rentan menyesuaikan terhadap norma-norma kelompok. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa kelompok dapat menempatkan tekanan kuat pada anggota individu untuk mengubah sikap dan perilaku mereka agar sesuai dengan standar kelompok.
Ada banyak alasan yang sesuai dengan penelitian terbaru menyoroti pentingnya keinginan untuk membentuk persepsi yang akurat tentang realitas berdasarkan konsep kelompok. Untuk mengembangkan hubungan sosial yang bermakna dengan orang lain, dan untuk mempertahankan konsep diri yang menguntungkan, dampak bahwa tekanan untuk sesuai dengan perilaku kelompok dapat dimiliki pada penilaian anggota individu. Perilaku menyimpang di tempat kerja. Perilaku menyimpang di tempat kerja atau juga disebut perilaku antisosial atau ketidaksopanan kerja adalah perilaku sukarela yang melanggar norma-norma organisasi yang signifikan dan melakukannya mengancam kesejahteraan organisasi atau anggotanya. Beberapa organisasi akan mengakui menciptakan atau memaafkan kondisi yang mendorong atau mempertahankan norma-norma yang menyimpang. Namun ada karyawan melaporkan bahwa ada peningkatan atau kekasaran atau pengabaian terhadap orang lain oleh bos atau rekan kerja dalam beberapa tahun terakhir. Properti kelompok 3 yaitu status. Status terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, status dan norma. Yang kedua, status dan interaksi kelompok. Yang ketiga, ketidakadilan status. Dan yang keempat, status dan stigmatisasi. Status adalah suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Hal-hal yang menentukan status antara lain: 1. Kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Yang ketiga, karakteristik pribadi individu. Status dan norma. Para individu yang memiliki status yang tinggi seringkali diberikan lebih banyak kebebasan menyimpang dari norma daripada para anggota kelompok lain. Orang-orang yang memiliki status yang tinggi juga lebih dapat menolak atas tekanan kepatuhan daripada rekan-rekan mereka yang memiliki status yang lebih rendah. Status dan interaksi kelompok. Orang-orang yang memiliki status yang tinggi cenderung menjadi anggota kelompok yang lebih sombong, tetapi perbedaan status benar-benar menghambat keragaman dari gagasan dan kreativitas dalam kelompok karena para anggota yang memiliki status yang lebih rendah cenderung untuk berperan serta kurang aktif dalam pembahasan kelompok. Ketidakadilan status. Perbedaan status yang besar di dalam kelompok juga berhubungan dengan kinerja individu yang lebih buruk, kesehatan yang lebih rendah, dan keinginan yang kuat untuk meninggalkan kelompok. Status dan stigmatisasi. Status orang dengan siapa berafiliasi juga dapat mempengaruhi pandangan orang lain terhadap Anda. Orang-orang yang distigmatisasi dapat menulari orang lain dengan stigma mereka. Efek stigma oleh asosiasi ini dapat menghasilkan opini negatif dan melakukan evaluasi orang-orang yang terafiliasi dengan individu yang distigmatisasi, bahkan jika asosiasi singkat dan terjadi secara kebetulan. Properti kelompok 4 yaitu besaran. Besaran suatu kelompok memengaruhi keseluruhan perilaku kelompok, tetapi pengaruhnya bergantung pada apa variabel dependen yang kita amati. Salah satu dari temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok adalah kemalasan sosial yang merupakan kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Yang menyebabkan kemalasan sosial mungkin karena adanya suatu keyakinan bahwa orang lain di dalam kelompok tidak melaksanakan pembagian mereka secara adil. Penjelasan lainnya mengenai kemalasan sosial adalah penyebaran tanggung jawab. Oleh karena hasil kelompok tidak dapat dikaitkan hanya kepada satu orang, maka hubungan antara input individu dan output kelompok akan tampak tidak jelas. Para individu kemudian tergoda untuk menjadi seorang penunggang bebas dan melintasi upaya kelompok. Ada beberapa cara untuk mencegah kemalasan sosial, yaitu: pertama, menetapkan tujuan kelompok sehingga kelompok memiliki tujuan umum untuk berusaha maju. Yang kedua, meningkatkan kompetisi intrakelompok yang mana menitik beratkan pada hasil yang dibagikan. Yang ketiga, terlibat dalam evaluasi rekan sehingga masing-masing orang akan saling mengevaluasi kontribusi satu sama lain. Yang keempat, memilih para anggota yang memiliki motivasi yang tinggi dan lebih memilih untuk bekerja dalam kelompok. Dan yang kelima, jika memungkinkan, mendasari imbalan kelompok sebagai bagian atas kontribusi yang unik dari masing-masing anggota. Properti kelompok 5 yaitu kekompakan. Kekompakan merupakan suatu keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok.
Hubungan antara kekompakan dengan produktivitas bergantung pada norma yang terkait dengan kinerja kelompok. Jika norma kualitas, output, dan kerjasama dengan para anggota luar tinggi, suatu kelompok yang kompak akan menjadi lebih produktif daripada kelompok yang kurang kompak. Tetapi jika kekompakan tinggi dan norma kinerja rendah, maka produktivitas akan menjadi rendah. Jika kekompakan rendah dan norma kinerja tinggi, maka produktivitas akan meningkat tetapi lebih rendah dibandingkan dengan kelompok dengan norma kinerja dan kekompakan yang tinggi. Jika kekompakan dan norma kinerja keduanya rendah, maka produktivitas akan cenderung turun dalam kisaran paling rendah hingga sedang. Untuk mendorong kekompakan kelompok, hal-hal yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, buatlah kelompok yang lebih kecil. Yang kedua, mendorong perjanjian dengan tujuan kelompok. Yang ketiga, meningkatkan waktu yang dihabiskan oleh para anggota bersama-sama. 4. Meningkatkan status kelompok dan anggapan kesulitan dalam memperoleh keanggotaan. 5. Menstimulisasi kompetisi dalam kelompok lain. Yang keenam, memberikan imbalan pada kelompok dan bukannya kepada para individu. Yang ketujuh, mengisolasi kelompok secara fisik. Properti kelompok 6 yaitu keragaman. Keragaman diartikan sebagai sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lain. Keragaman terlihat untuk meningkatkan konflik kelompok, terutama dalam tahap awal masa jabatan kelompok, yang mana seringkali menurunkan moral kelompok dan meningkatkan tingkat berhentinya anggota. Salah satu efek yang timbul dari keragaman adalah lini kesalahan. Lini kesalahan atau fault lines adalah divisi yang dipandang yang membagi kelompok menjadi dua atau lebih subkelompok yang didasarkan pada perbedaan individu, misalkan jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. Lini kesalahan yang didasarkan pada perbedaan dalam keterampilan, pengetahuan, dan keahlian dapat memberikan manfaat ketika kelompok-kelompok dalam budaya organisasi yang menekankan kuat pada hasil. Hal ini karena budaya yang didorong oleh hasil akan memusatkan orang-orang pada apa yang penting bagi perusahaan dan bukannya pada permasalahan yang timbul dari subkelompok. Meskipun riset mengenai lini kesalahan menyarankan bahwa keragaman dalam kelompok merupakan pedang bermata dua, riset terbaru mengindikasi bahwa mereka dapat secara strategis dipekerjakan untuk meningkatkan kinerja. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai group dedication of making yang mana pembahasan mengenai strength and weakness. Yang pertama, strength atau kekuatan yang dimiliki oleh suatu kelompok dalam mengambil keputusan adalah, sebelum itu saya mencoba menjelaskan terlebih dahulu bahwa hal ini sudah menjadi lumrah bagi teman-teman yang aktif dalam berorganisasi. Tentunya hal-hal ini sudah seringlah ditemui dalam organisasi. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Yang pertama itu generate more complete information and knowledge. Oke, yang namanya sebuah kelompok itu tidak hanya satu orang saja atau dua orang saja, tapi terdiri dari beberapa kepala, minimal 2-3 orang lah. Nah, pastinya ketika mengambil suatu keputusan yang penting, kelompok ini akan mengadakan sebuah katakanlah rapat untuk menghasilkan sebuah keputusan. Nah, tentunya dalam mengambil sebuah keputusan masing-masing anggota akan menyampaikan pendapatnya, aspirasinya dengan pengetahuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, tentunya hal ini sangatlah bermanfaat karena kita tidak hanya melihat dari satu sisi saja gitu. Dan kalau dibandingkan dengan kita mengambil keputusan secara individual, maka kita akan akan memiliki keterbatasan, yaitu
dalam melihat suatu permasalahan itu hanya dari satu sisi saja. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Mungkin manfaat ini sangat sering teman-teman dapatkan di kampus ya. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan sebuah pandangan yang berbeda. Oke, tadi kan dari setiap anggota dengan latar belakang yang berbeda-beda, pasti dalam melihat sebuah permasalahan untuk mengambil keputusan pasti memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Nah, hal ini sekali lagi sangatlah bermanfaat bagi sebuah kelompok karena tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tapi dari berbagai sisi, dan tentunya ini membuat suatu keputusan itu lebih matang lagi dan juga efektif karena menyalurkan ini aspirasi dari masing-masing anggota. Nah, kemudian dapat meningkatkan gitu ya, meningkatkan solusi yang kita terima, yang kita tampung, karena tadi dari beberapa kelompok, dari beberapa orang kita mendapatkan solusi dan kita menerima solusi dari beberapa orang. Berbeda halnya kalau misalnya kita sendiri terbatas hanya satu orang saja gitu ya. Nah, tadi strength-nya udah, kita lanjut ke weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah takes longer atau pengambilan keputusan yang lama. Oke, karena dalam suatu kelompok itu ya terdiri dari beberapa orang dengan karakter yang berbeda, tentunya dalam mengambil keputusan, apalagi sebuah keputusan yang sangat penting, akan memakan hasil yang lama karena dari berbeda-beda, dari karakter yang berbeda-beda, mungkin ada kepentingan yang dibawa atau egois dari masing-masing individu. Nah, ini kelemahannya ya teman-teman. Nah, kemudian kesesuaian kesesuaian yang berbeda-beda atau tekanan kesesuaian yang berbeda-beda. Nah, setiap orang tentunya pasti memiliki cara pandang yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, dalam sebuah kelompok menjadi tantangan bagi seorang pemimpin itu adalah untuk menyamakan frekuensi pandangan dari anggota masing-masing. Nah, ini juga menjadi kelemahan apabila pemimpin tidak bisa menyamakan frekuensi di kelompoknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah discussion can be dominated by one or a few members. Diskusi itu akan didominasi oleh seorang atau beberapa anggota. Nah, ini alih-alih kita ingin mendapatkan informasi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda-beda, tapi justru dalam satu sisi kita dihadapi dengan permasalahan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan hanya didominasi oleh satu orang atau beberapa orang saja. Mungkin ini banyak penyebabnya, seperti mungkin dari cara kepemimpinannya yang diktator, otoriter, ataupun dari kenyamanan bekerjanya yang kurang. Nah, kemudian ambiguous responsibility for the final outcome. Nah, ambigu atau terdapat dua sudut pandang atau multitafsir ya kita katakan dalam tanggung jawab terhadap pengambilan keputusan. Nah, ini tidak dapat dielakkan dalam sebuah proses mengambil keputusan. Ada aspirasi
yang harus kita eliminasi. Nah, terkadang apabila seorang pemimpin tidak dapat tidak dapat menyamakan frekuensi dalam anggota, itu justru akan membuat tanggung jawab dari masing-masing anggota itu berkurang, karena mungkin berpendapat bahwa bahwa apa namanya bahwa bahwa keputusannya yang dihasilkan itu bukan hasil dari pemikirannya sendiri, dan ini tentunya sangat berbahaya bagi sebuah organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengambilan keputusan kelompok. Fenomena yang dapat timbul dari pengambilan keputusan kelompok ada dua, yaitu pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Pemikiran kelompok yakni suatu fenomena yang menunjukkan norma konsensus melampaui penilaian atas sejumlah alternatif tindakan yang lebih realistis. Nah, tanda-tanda dari fenomena pemikiran kelompok yaitu merasionalisasi semua penolakan terhadap asumsi yang dibuat anggota kelompok. Selanjutnya, memberikan tekanan langsung pada mereka yang untuk sementara mengekspresikan keraguan tentang pandangan kelompok. Ketiga, para anggota kelompok yang memiliki keraguan akan menghindari perbedaan pendapat dan adanya ilusi dari kebulatan suara. Sedangkan pergeseran kelompok merupakan perubahan risiko keputusan antara keputusan kelompok dan keputusan individu yang ada dalam kelompok dapat menjadi risiko yang konservatif atau lebih besar. Timbulnya pergeseran yang lebih besar menuju risiko tersebut disebabkan karena satu, adanya suasana yang nyaman saat diskusi sehingga anggotanya menjadi lebih berani. Kedua, sebagian besar masyarakat menghargai individu yang berani mengambil risiko. Dan terakhir, kelompok menyebarkan tanggung jawab. Nah, teknik-teknik pengambilan keputusan kelompok. Nah, teknik tersebut dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok interaktif dan kelompok nominal. Kelompok interaktif yaitu anggota kelompok berinteraksi secara langsung dengan anggota lain, sedangkan yang nominal yaitu membatasi komunikasi antar pribadi selama proses pengambilan keputusan. Nah, teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi masalah yang melekat pada kelompok yang berinteraksi secara tradisional meliputi tukar pikiran atau proses pembangkitan ide yang secara khusus mendorong semua alternatif, sementara menahan kritik atas alternatif tersebut. Yang kedua, teknik nominal kelompok, yaitu metode pengambilan keputusan kelompok di mana para anggota individu bertemu secara tatap muka. Dan yang terakhir, pertemuan dengan metode elektronik, yaitu pertemuan yang anggotanya berinteraksi menggunakan komputer. Selanjutnya, dari pengambilan keputusan kelompok tersebut memiliki implikasi secara umum maupun individu. Nah, secara umum, implikasinya meliputi perbedaan budaya mempengaruhi kepentingan, unjukan, dan asal mula status.
Selanjutnya, kemalasan sosial terjadi seringkali dalam budaya individu yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Selanjutnya, keragaman mengarah pada konflik yang lebih besar, tetapi pengakuan dapat membuat anggota lebih berpikiran terbuka dan menerima. Selanjutnya, implikasi bagi individu atau manajer adalah adanya hubungan positif antara persepsi peran dan evaluasi kerja. Selanjutnya, norma kelompok dapat mempengaruhi kinerja individu baik secara positif maupun negatif. Lalu, ketidaksetaraan status berdampak buruk terhadap produktivitas dan kinerja. Lalu, ukuran kelompok mempengaruhi efektivitas, dan yang terakhir, kekompakan dapat mempengaruhi produktivitas. Sekian yang kelompok saya dapat paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.